Gimana teman-teman? Sudah mulai panas? Saya perkenalkan Ulun Hari Akbar yang akan mendampingi teman-teman untuk berdiskusi siang hari ini, gitu ya. Kita hantam pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Siap Bang? Ditanya oleh teman-teman? Siap. Sebentar, sekali lagi namanya siapa? Hari. Hari, siap. Oke. Bang Anies sudah duduk di sini. Nggak tahu, nggak nanya-nanya dulu. Ini bangku panas kan? Berarti udah siap ditanya-tanya teman-teman. Siapkan pertanyaan yang tajam teman-teman. Oke. Bang Anies, nggak perlu berlama-lama nih. Kita masuk ke segmen 1. Gimana Nis? Bang, izin manggil Bang ya. Teman-teman minta panggil Bang aja lah, jangan Pak gitu. Biar dekat katanya. Nah, segmen 1 ini, Pak Anies, mau ini dulu, ngobrol dulu? Boleh. Silakan sapa dulu Pak Anies. Ya, yang penting moderatornya tenang. Oke. Ya, Salah dulu. siap. Iya. Agak kelihatan ya Bang? Iya, harus tenang Bang. Oke, siap. Bang Anies, gimana flightnya? Senang sekali, tapi alhamdulillah saya sampai di sini senang dan saya harus sampaikan terima kasih karena ini adalah hari kerja, jam kerja dan teman-teman semua ikhlas untuk berada di sini. Saya sampaikan terima kasih. Siap. Terima kasih. Karena ini semuanya pasti ada jadwal macam-macam dan pilih hadir ke sini. Terima kasih. Yuk silakan Bung Heri. Teman-teman merasa harus melihat dan datang ke sini karena kita sedang memilih pemimpin begitu ya. Ya. Oke Bang. Bang Anies, ini segmen 1, pertanyaannya hadir dari diskusi teman-teman Banjarmasin. Bang Anies, kalau Bang Anies jadi presiden, pembangunan apa yang mau dilakukan di Banjarmasin? Waktunya 2 menit, silahkan dijawab. Ya, jadi apa yang paling mendasar yang saya lihat di depan sana adalah salah satu yang paling besar itu disebutkan adalah kerusakan ekologis. Jadi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di dalam mengembalikan pembangunan. Reforestasi, kemudian kita ingin agar ekonomi hijau itu menjadi prioritas di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara pembangunan, jangan sampai pembangunannya dikerjakan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi yang bekerja dari luar Banjarmasin dan dari luar Kalimantan Selatan. Justru harus sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik. Karena kita tidak menginginkan hanya kota yang terbangun, tapi juga kawasan-kawasan kabupaten. Dan kita membayangkan betapa rumitnya infrastruktur bila tidak terbangun sampai ke pusat bagi seluruh rakyat di Kalimantan. Nah, saya juga ingin sampaikan Banjarbaru dan Banjarmasin ini intensitas lalu lintas itu cukup tinggi. Sebenarnya ini salah satu kawasan yang mungkin perlu kita bangun jaringan rel kereta api antar dua wilayah ini. Ya. Apa pentingnya? Shuttle, sehingga intensitas lalu lintas di sana bisa digunakan, itu salah satu contohnya. Jadi kami melihat prioritas itu. Tapi yang tidak kalah penting, ini soal ketimpangan ini serius. Ketimpangan ini bukan ketimpangan infrastruktur saja, yang paling mendasar justru ketimpangan pada pembangunan manusia. Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara dan seluruh kawasan timur tertinggal 10 tahun dalam pembangunan manusianya. Ini yang harus dikejar karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan, pembangunan tentang kualitas manusianya. Masih ada 5 detik, Bang Anies? Nah, Cukup. Oke, tadi komitmennya dipegang ya teman-teman. Mau ada reforestasi gitu ya, pembangunan rel kereta api dan kereta api, terus pembangunan SDM itu yang jadi paling penting. Pak Anies kayak mic-nya perlu ditukar. Oh gitu? Iya. Boleh. Oke. Tes. Wah, soalnya Beda, biar ya? lebih jelas nih menjawabnya. Tambahin kalau gitu, treble-nya kurang ini. Ditinggikan treble-nya. Oke. Siap. Tinggikan treble-nya, ini terlalu banyak bass-nya. Oke. Hal-hal detail aja diperhatikan. Berarti kalau jadi pemimpin mesti memperhatikan detailnya masyarakat, Pak Anies.
Udah cukup puas sama jawabannya? Belum Bang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Anies, di Makassar Bang Anies pernah bilang mau membangun stadion Mato Angin International Stadium. Ya. Nah, di Banjarmasin ada klub sepak bola namanya Barito Putra, itu udah 5 musim tidak main di Banjarmasin. Apa responnya? Bang Anies, silakan. Begini, ini stadion sepak bola. Saya berdiri aja boleh ya? Boleh. Biar kelihatan semuanya ya, boleh ya? Berdiri aja ya. Saya juga. Ini, jadi stadion sepak bola itu diperlukan bukan hanya untuk pertandingan sepak bola, tapi dia wahana mempersatukan kelompok apapun dalam sebuah kegiatan bersama. Itu pertandingan sepak bola. Jadi kenapa kami membangun stadion sepak bola seperti JIS di Jakarta? Karena itu mempersatukan. Semua datang ke sana, begitu bicara sport semuanya satu. Yang kedua, itu bisa jadi tempat kegiatan budaya, kegiatan seni, olahraga dan lain-lain. Jadi kami membangun merencana bangun di Makassar, insya Allah kita akan bangun juga di Banjarmasin supaya klub di Banjarmasin ini bisa kembali bertanding di sini. Karena saya lihat datanya, katanya di sini ada klub bola Barito Putra. Ya. Dan Barito Putra itu kalau bertanding malah di luar. Ya, di luar. Udah 5 tahun di luar Banjarmasin. Betul. Mari kita kembalikan Barito Putra untuk bisa bertanding di Banjarmasin ini. Jadi Wasaka International Stadium itu namanya nanti. Oke, Wasaka International Stadium. Apa kepanjangannya Wasaka? Wasaka di depan ada tulisannya. Apa Wasaka itu kepanjangannya? Wajah sampai Kaputing. Wajah sampai Kaputing, ya. Itulah namanya. Wasaka International Stadium dan insya Allah itu akan bisa dibangun. Nah, kami yakin itu bisa dikerjakan karena alhamdulillah kita pernah mengerjakannya di Jakarta. Dan kita melawan semua orang-orang yang pesimis bahwa stadion itu bisa dibangun. Dan sekarang justru menjadi salah satu stadion terbaik di dunia, itu ada di Jakarta. Oke, terima kasih Bang Anies. Jadi insya Allah kita catat, itu Wasaka International Stadion. Lalu begini, kami berencana bukan hanya di Banjarmasin, insya Allah ada sekitar 10 kota yang nanti akan kita bangun juga. Mana aja itu Bang? Nah itu diumumkannya nanti, jangan sekarang. Oke, siap. Satu persatu aja pengumumannya. Satu persatu. Terima kasih Bang Anies. Gimana teman-teman? Komitmennya tadi mau bangun Wasaka International Stadium. Sepakat? Sepakat? Oh. Sepakat ya. Oke. Masih kurang panas? Oke. Kalau masih kurang panas, biasanya kita challenge di segmen kedua. Kita masuk ke segmen kedua. Spill dong Nis. Oke. Oke, masuk ke segmen kedua ini. Pertanyaan kedua, Bang, apakah program transportasi terintegrasi dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Silakan. Ya, begini, begini, ya hari ini teman-teman sekalian, penduduk Indonesia 57% tinggal di perkotaan. Hari ini, diperkirakan di tahun 2045, 70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini, kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Oke? Itu faktanya. Karena itu yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi Indonesia ke depan. Transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah, ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta biayanya maksimal Rp10.000. Kemanapun perginya maksimal Rp10.000.
Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek itu bisa ongkosnya sekitar 100.000 lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum berpindah maka 10.000 rupiah dari paling ujung ke paling ujung. Oke. Dan bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan 3 anak atau 2 anak setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, orang ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polusi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BBM turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan. Negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya. Oke, semakin panas. Saya juga ikut berdiri kalau gitu. Ya, tadi sudah diulas. Kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko ya, Bang Anies? Ya, namanya Jaklingko. Jaklingko. Lingko, pernah dengar nggak kata lingko? Ada yang pernah dengar? Mana? Apa artinya lingko itu? Ya, namanya transportasi Jakarta. Tapi lingko itu kami pinjam dari bahasa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada sistem pembagian air irigasi yang bentuknya seperti laba-laba. Namanya lingko. Anda boleh Google nanti. Itu unik sekali. Jadi sawah itu dibagi seperti jaring laba-laba. Ya. Lalu airnya didistribusikan lewat sistem lingko. Nah, kami pakai itu namanya untuk menggambarkan transportasi yang tersambungkan seperti jaring laba-laba, siapa saja bisa kemana saja dengan transportasi itu. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Emang Bang Anies ini mulutnya manis, teman-teman. Oke, siap. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja? Responnya apa Bang? Boleh pilih pemimpin karena menggemaskan. Nah ini Bang pertanyaannya Bang di layar. Pertanyaan di layar. Nah, emang boleh? Silakan. Tanya sini, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh. Anda mau pilih karena warna matanya boleh, karena warna kulitnya boleh, karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada 2 hal. Ini Indonesia ini mengatakan 2 hal. 1, siapapun berhak untuk dipilih. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di Republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan 1, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan. Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Oke? Ini sini kalau buat aktivis-aktivis, maka Anda sedang membangun rekam jejak bahwa Anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Ya? Buat para aktivis tuh. Oke? Yang ketiga, maka rekam gagasannya, apa pikirannya, apa gagasannya. Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Oke? Ya. Karena Anda tidak bersenyawa, tapi kalau Anda bersenyawa dengan ideologi, Anda bersenyawa dengan pikiran, maka pikiran ideologi itu di dalam badan Anda, mau ditanyain ya itu jawabnya. Kenapa? Itu Anda bersenyawa.
Inilah disebut peristiwa. Jadi tanya, sudah punya gagasan belum sejak muda? Ada nggak tulisannya? Ada nggak pikirannya? Ada nggak ceramahnya? Ada nggak pidatonya? Sejak muda. Kalau tidak ada, berarti dia tidak bawa gagasan. Berarti dia tidak membawa bersenyawa dengan gagasan. Apa yang kita harapkan besok kalau kemarin tidak membawa? Betul nggak? Nah, lalu dari situ baru Anda prediksi ke depan. Prediktor terbaik atas masa depan adalah masa lalunya. Oke? Karena itu kalau bertanya tentang seseorang jangan tanya, Pak besok mau apa? Oh dia bisa kasih jawaban yang Anda tepuk tangan. Ya. Tapi tanyakan, Pak dulu sudah berbuat apa? Oh saya akan berpikir tentang Indonesia secara keseluruhan. Memang dulu Anda memikirkan Indonesia, mana buktinya Anda memikirkan Indonesia? Masa lalu tidak bisa dipungkiri. Masa depan bisa dibuatkan jawaban yang enak didengar di kuping. Oke. Gitu Terima jawabnya kasih. kira-kira. Terima kasih Bang. Jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh Tapi aja. kalau saya akan pilih berdasarkan rekam gagasan, rekam karya, rekam jejak kepemimpinannya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Ini usul, kalau boleh speakernya dinaikin biar nggak mantul dari bawah. Ya, Itu speakernya di bawah pasti. siap. Tolong teman-teman panitia. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bang. Nah, dari tadi waktu kita ketutupan Bang. Nah, 2 menit ya kata panitia. Siap. Satu jawaban 2 menit Bang. Nih cukup serius nih Bang pertanyaannya. Pak, tekanan hidup saya dari kantor sampai rumah berat banget. Bapak bisa apa? Saya sampai buat kena mental nih. Sepil program perihal kesehatan mental. Terima kasih, silakan Pak. Ya. Kesehatan Mental health to keep you sane, Ya. Pak. Ya, begini, makin hari kita makin menemukan persoalan kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental. Jadi saya ingin ceritakan apa yang kita akan kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan yang sudah dikerjakan. Oke? Karena akan itu kan besok. Pertanyaannya udah apa Pak? Gitu. Udah apa? Oke, selama saya bertugas di Jakarta, puskesmas di Jakarta dibuat menjadi menangani kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Bukan hanya puskesmas mengurusi fisik saja. Kenapa? Karena mental ini sering terlupakan. Seakan-akan kalau puskesmas itu hanya untuk kesehatan fisik. Jadi Jakarta sudah mengerjakannya. Ketika kami bertugas di Jakarta, Jakarta juga kesehatan mental. Bahkan ada aplikasi khusus untuk respon cepat tes kesehatan mental. Jadi kalau ada warga yang pengen ngecek, saya ini sebetulnya sedang mengalami stres atau tidak, dia cukup gunakan aplikasi itu, maka dia akan tahu apakah saya sedang menghadapi persoalan atau tidak. Dan bila sedang menghadapi persoalan, datang ke puskesmas terdekat, maka puskesmas itu akan membantu untuk kesehatan mentalnya. Jadi yang kita ingin kerjakan, meneruskan Jakarta dengan cara membuat hotline untuk kesehatan mental, siapa saja dari mana saja bisa menghubungi untuk berkonsultasi dan nanti mendapatkan bantuan kesehatan mental. Oke. Dan ada faktanya di Jakarta, di Indonesia ini kira-kira sekitar 1.000 orang melakukan bunuh diri, sesuatu yang tidak nyaman. Per tahun itu kira-kira 1.000. Menurut saya ini harus dihentikan dengan cara ada bantuan. Saya beri contoh nih, teman-teman. Kalau sekarang Anda mengalami tekanan terus menerus, lalu Anda membutuhkan bantuan, tahu tidak kemana Anda minta bantuan? Nggak tahu. Nomornya tidak tahu, badannya tidak tahu, kemananya aja nggak tahu. Lah, bayangkan sudah mengalami tekanan, tidak ada tempat di mana itu bisa minta bantuan, mau ngomong sama teman kanan kiri malu, mau bicara sama orang tua malu, mau bicara sama guru malu. Terus ke siapa minta tolong? Negara harus hadir memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang mengalami tekanan seperti ini. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih.